Ngobrolin F1 ya di Turning Point Podcast. Inilah kebangkitan sang kuda jingkrak ya teman-teman ya. Ferrari 1 dan 3 karena Ferrari tiada duanya. Yes, let's go. Itu dia bro. Abis baca Itu. nih. Abis nyari di mana dia? Gila. Boleh. Iya bro. Boleh. Temanku minggu lalu sibuk main padel, hari ini kembali dengan quote yang sangat banger. So, welcome rekan-rekanku di hari Senin yang berbahagia setelah 1 dan 3. Kayak wedding ya. Kembali lagi di Turning Point episode 9 bersama kami bertiga. Ada Mike Denaldi, kemudian juga ada Noval Herma dan juga Ilham Syak di sini, di mana kita akan membahas keberlangsungan dari British Grand Prix, di mana kita mendapatkan drama baik dari segi sprint kualifikasi, kemudian juga dari balap sprintnya, kemudian juga kualifikasi, sabotase kah atau tidakkah, dan juga balapannya. Kemudian siapa lagi yang disabotase guys? So, sebelum kita masuk ke seluruh pembahasan yang kita punya, yang goreng-gorengan yang kita punya di hari ini, kita akan bertanya dulu seperti biasa kepada para host yang ada di sini untuk skor mereka masing-masing. Gue dapat kabar kemarin ketika lagi nge-live reaction, Bang Mike teriak-teriak Bang Ham waktu Antonelli. So, kita akan mulai skor kita hari ini dari Mike dulu. Kemarin kan gue pakai topi Mercedes soalnya. Oke, jadi GTTA aja guys ya, GTTA. Oke, jadi skor kemarin 9 lah, 9 lah. 8,5 atau 9, mungkin 9 aja lah. Kalau 10 kalau kemarin safety car-nya masuk ya. Ternyata enggak guys ya. Jadi ya udah 9 aja cukup karena anti klimaks ya balapannya. Apa ya? Kayaknya oke lah, ada startnya oke, ada action, tengah-tengah juga ada action, di akhir ada safety car, Max melintir. Jadi lengkap. Safety car ada, battle ada, strategi-strategian juga ada. Itu strateginya Kimi sih mind blown sih, GG ya. Sayang banget cuma strateginya berani lah dari Mercedes, bagus. Jadi ya 9 lengkap semua, ada gitu. Oke. Noval, gimana skornya? Wow, tinggi banget ya, gila 9. Oh gak sampai segitu loh. 8 atau 9, 9 karena Ferrari 1-2, 1-3. Oke. Harusnya mungkin 8 lah. Aku sih 7,5. Oke. Sumpah. Ya balapannya jujur ya, kayak setengah balapan pertama tuh ya udah gitu aja gitu loh. Strategi ya, karena strateginya bisa ditebak gitu kan. Cuaca juga nggak ada andil. Ya sebenarnya battle buat ya nggak ada battle buat P1 gitu kan, karena saling tunggu-tungguan strategi. Ya battle di belakangnya ada buat 3, 4, 5 gitu kan. Cuma it's nggak ini loh, nggak bikin aku kayak gini nontonnya kayak. Dan ketika itu bikin aku kayak gini pun di 3 lap 5 lap terakhir nggak ada apa-apanya. Jadi ya mentok lah 7,5. It's a normal race ya. Klasik Silverstone lah. Silverstone kalau nggak deliver ya bukan Silverstone dong. Lu bukan tifosi soalnya Pal. Kalau tifosi mah begini. Pas Kimi kenceng banget tuh yang akhir begini anjir. Gila lu. Jujur. Udah panik anjing, keluar kekejar nih anjing gitu. Jujur. Kan meledak mobilnya. Di point out kan ya. Wah ini Kimi lap time pleasing. Habis itu tiba-tiba pelan gitu kan. Nah pas pelan tuh aku mulai duduk tegak ini. Kenapa? Soalnya kan ramai banget panik kayak panik kebakaran jenggot. Terus lihat replaynya, ada yang copot gitu kan gara-gara pakai Racing Line Esport ya Ham ya. Jadi I mean ya tetap aja nggak berubah nilainya karena setelah itu jujur lihat kayak ya udah yang menang pasti Leclerc. Gapnya kan 20 detik. Aku ingat 21 detik apa 20 detik. Jadi emang jauh banget. Kayak oke lah Ferrari bantu. Ternyata 1-3 jadi 7,5. Artinya mau aku kasih 7 tapi jadi 1-3.
Ya 7,5 lah, karena Oke. pasti ada, Mhm. kekocakannya gitu kan, walaupun menang. So, that's it. Nggak panjang-panjang lah tuh. 7,5, 8. Oke. Iya. Well, 8 mungkin oke sih untuk balapannya. Di balapan di mana kita cukup ada kekhawatiran mengenai energinya, mungkin di beberapa tempat memang battle energinya terjadi. Cuman ya agak cukup disayangkan sih di regulasi ini harusnya balapannya overtake agak-agak susah. Ada satu momen misalnya ketika Antonelli ngebalap Lewis Hamilton, speed difference-nya atau perbedaan kecepatannya itu bisa sampai lebih dari 30 km/h di lurusan, udah kayak beda kelas mobil gitu. Jadi ya sebenarnya cukup disayangkan di sisi itunya. Cuman ketika dua-duanya lagi punya baterai yang sama, ada beberapa move di Cops yang menurut gue cukup oke lah. Jadi 8 dan ya 1 dan 3 oke juga. Apa ya? Mungkin apakah sebenarnya seminggu ke belakang ini kita punya banyak bahasan yang cukup menarik menurut gue. Selain sebelum kita nyampe ke balapannya, kita punya bahasan, ada yang bilang katanya, wah Leclerc overrated gak sih ini? Abis Hamilton menang, Leclerc dibilang overrated gitu, satu. Love road, Kemudian love road. Iya, iya. kemudian ada juga Ngeselin yang emang fans-fans baru nih. kemudian ada juga yang bilang setelah kemarin udah gonta-ganti Russell dan juga Antonelli ini DNF gonta-ganti atau misalnya problemnya gonta-ganti, gue kemarin ketika dua-duanya dapat problem, nah ayo sekarang siapa lagi yang lagi disabotase nih. Gitu. Jadi Sama aku juga bingung gitu. Kira-kira siapa yang jadi kambing hitam ya? ya mungkin kita akan bergeser sedikit dulu ke babak kualifikasi. Ada dua driver yang sepertinya tidak cukup senang dengan performa mereka di kualifikasi. Yang pertama adalah George Russell yang hampir nabrak di Q1. Mungkin ada yang nonton kan dua-duanya temanku. Kayaknya Mike live reaction deh kemarin. Gue nonton. Jadi, Cuma gue lupa deh yang kaget gak lu Mike? Tiba-tiba ada mobil bablas di left field gitu. Oh ya, yang itu. Q1-nya. Iya, yang dia ganti front wing kan. Ganti front wing, hampir akhirnya. itu suspensinya patah. Iya. Jadi sebenarnya Iya. sebenarnya untuk George Russell sendiri. Topi gue itu. Lu pakai topi juga? Iyalah. Oke. Sekarang gue Mercedes topi. Oke. Jadi sebenarnya weekend ini cukup berantakan buat George Russell, tapi ternyata di akhir yang justru tertawa lebih lebar dibanding Kimi Antonelli mungkin adalah George Russell, karena George Russell hitungannya malah motong poin ya. Bener gak sih? Ya kan? Yes. Jadi George Sekarang jadi 25. George Russell jadi motong poin, dan itu adalah kenapa kita dari kapan hari itu selalu bilang kalau misalnya championship ini sebenarnya faktornya banyak banget yang bisa menentukan. So, kita akan beranjak sedikit ke startnya. Ada dua Ferrari yang startnya kenceng banget dan juga Lewis Hamilton yang terkena penalti 5 second. Apakah teman-teman melihat penalti ini sebagai justified atau tidak? Apakah terlalu jahat atau tidak FIA-nya setelah ini? Dulu pernah Lando Norris pernah juga di Jeddah kalau nggak salah ya. Iya, Jeddah kadang ada yang kena, ada yang enggak. Iya. Persis banget. Lando nggak kena waktu itu. Bannya masih seperti itu. Persis banget. Kayaknya malah majuan Lando daripada Lewis. Malah lebih banyak kan Lando kayaknya majunya. Itu Lando nggak kena. Alasannya sih kalau gue baca-baca katanya memang waktu Lando itu sensornya nggak ke-trigger gitu loh. Nah sedangkan Lewis Hamilton sensornya ke-trigger. Mungkin parkirnya Lando nggak semaju Lewis mungkin. Parkir standingnya. Jadi mungkin itu yang bikin sensornya kena gitu. Jadi ya menurut gue tetap apes aja lah. Walaupun ya namanya rules ya. Kadang-kadang kan kalau olahraga itu emang hal-hal kayak gitu tuh rulesnya yang bikin gregetan. Tapi ya gimana, namanya rules is rules gitu. Jadi ya apes lah. Apes aja lah. Oke. Dari Nopal gimana? Well, 5 detik. Gimana ya? F1 itu kan manfaatin teknologi gitu kan. Ya kalau sensornya udah trigger gimana ya? Dan itu kan decision-nya nggak makan waktu lama tuh. Pas ada tulisan investigated terus door 5 detik kayak. Ya well, apakah dihitung jam start banget ya enggak banget. Cuma ketika
mobilnya, terlalu maju dan sensornya bilang, ya it's too much, ya udah mau gimana lagi lah, 5 second kalau kalau buat jump start 5 second, kalau menurutku sih okelah, apa, fair. Karena ini nggak ngomongin misal buat Lewis doang gitu ya, misal, ada kalau misal jump start yang rada, lebih parah dari Lewis gitu kan, mungkin in the future, ya 5 detik bakalan kelihatan, bakalan kelihatan, sangat pas buat jump start gitu. Karena emang jump start ya advantage-nya bisa bisa sampai 5 detik, up to 5 detik kalau Oke. menurutku. Jadi, it's justified dan untungnya kemarin Ferrari-nya lagi panas gitu kan, Oke. bisa bisa Which is nge-offset nggak 5 detik logis ya ya. 5 detik. Kenapa, Tidak Mike? masuk kalkulasi even Ferrari-nya sendiri ya. Gak masuk kalkulasi kah? Lah, Apakah? orang di apa namanya Austria diobok-obok anjir Ferrari. Jadi tiba-tiba di Silverstone bisa kan mirip-mirip sebenarnya. Ya. Maksudnya mirip-mirip ya bedanya di Austria itu panas. Itu doang faktornya. Austria kan Dan 40 ketinggian derajat tuh listriknya, waktu itu. Tapi kalau maksudnya dari apa, karakteristik tracknya itu kan lurusannya kan banyak gitu loh maksudnya. Yang mana kan membuat baterai itu cepat habis gitu. Ya. Berarti mungkin apakah faktor Ferrari ini di baterai atau di tire compound atau gimana gitu. Itu yang menarik gitu kan. Waktu di Austria sih gue udah bilang ini ntar di Monza sih turu ini gitu. Orang lurusan semua gitu kan. Oke. Nah, cuma kemarin cuma kok di elevasi Silverstone Mike. bisa ngacir gitu kan. Nah itu Ya. nggak tahu menarik sih. Oke. Ferrari-nya sendiri kan, Leclerc kan sendiri bilang kan ini kita kok bisa kenceng nggak tahu juga gitu. Waktu di apa room sama Russell kan dia Ya. bilang who would have thought katanya Ya. kan. Siapa sangka kan? Jadi siapa sangka gitu. So, Gitu. jadi sebenarnya performa Ferrari ini cukup tidak disangka-sangka ya, karena tidak ada yang menyangka tim yang tadinya menang 2 minggu lalu terus minggu kemarin itu performanya aut-autan. Dua-duanya pembalapnya ada Leclerc dan juga Lewis Hamilton di Austria. Kemudian di kondisi yang cukup mirip, panas juga dan juga high load juga dan juga sangat-sangat bergantung kepada baterai. Tim ini bisa ada di depan cukup lama 1-2. Tapi gue mungkin akan bertanya dulu kepada teman-teman. Kalau misalnya Kimi Antonelli itu di dunia lain itu dia bertahan sampai akhir. Apakah Kimi Antonelli akan cukup mudah untuk melewati Leclerc di depan? Mudah sih enggak tapi lewat sih. Oke. Like berapa lama begitu? Mungkin bakal stuck kah atau enggak? Mungkin Gitu? 1 lap 2 lap ditahan sama Leclerc abis itu kesalip sih kayaknya. Oke. Ya mentok 2 lap. Oke. Kelihatan Iya. dari pas sprint lah, kayak di Iya, sprint iya, iya. itu kan sama Lewis gitu juga kan, gontok-gontokan sampai akhirnya, Ferrari baterainya bubar, Ya. terus langsung disalip gampang banget kayak anjir lah kayak nyalip blue flag, Jiro ngeliatnya kayak, Iya, "Damn iya. bro, Iya, damn bener. kasihan banget itu tim ya." Gua inget Ini banget di race-nya turn gimana antara Verstappen sama Leclerc. di Austria gue inget banget apa namanya yang di last corner ya si Iya. Kimi nyalip Leclerc tuh kan ya kayak nyalip blue flag bener. Kenceng banget tuh. Kayak nyalip blue flag, gila. Oke. So that's Kimi Antonelli. Dan sampai di mana kita tadi? Kita udah bahas soal Ferrari, 2 startnya cukup oke. Dan mungkin kita akan geser sedikit ke Red Bull sebelum kita geser ke Max Verstappen. Max Verstappen ini juga punya beberapa poin yang cukup menarik untuk dibahas. Yang pertama adalah Isaac Hadjar meng-out-qualify Max Verstappen. Gimana guys? Yes. Mobilnya sudah cocok Akhir. ke driver kedua atau Max Verstappen? Haruskah kita bilang, wah Max Verstappen wash Masih gitu? trouble gak sih? Maxnya yang trouble Oh, gak oke. sih? Baterainya katanya. Menurut Max ya. Oke. Katanya Maxnya kan trouble. Maksudnya baterainya kenapa gitu. Maksudnya mending kita ganti baterai deh. Start di pit lane. Menurut Max kan gitu. Oke. Tapi si Maxis dengan mindset Ferrari-nya bilang gak usah lah gitu. Oke. hampir jadi suatu keputusan yang oke nggak sih? Mereka hampir finish di posisi 3 atau ya 2 atau 3 lah. 3 lah mungkin.
Gimana menurut lu apa? Next kemarin Iya, Mhm. bisa iya di battle, depan ya, Max? battle Gue for lupa. podium gitu. P3 kemudian kita dapat VSC dari Nico Hülkenberg dan Verstappen pit ganti ban, habis itu nyoba ngejar Hamilton lagi di posisi kedua sebelum habis itu dia Battle bikin sama Russell juga sih ya, iya yang videonya When I See You When I Again See You itu Again. di Formula. Iya itu bener. itu Tapi Russell itu Russell agak-agak dengan iya kondisi puncture ya? iya puncture. Jadi Slow, sebenarnya iya slow puncture. sebenarnya Russell tuh nggak hoki banget kemarin balapan, dia udah Hoki lah, P2 kok. itu dia tapi nggak hoki lah, depannya tuh kayak Oh depannya iya. kayak dari dia mulai bablas di kualifikasi tuh nih, ya ampun nih sabotase mana lagi coba. Ya dari mulai kualifikasi dia bablas, start juga dia agak-agak di belakang, kemudian juga dia lagi mau ngejar podium, bannya slow puncture, agak-agak shocking sebenarnya slow puncture. Habis itu kan jadinya cuman battle antara Verstappen juga Lewis Hamilton kan. Habis itu Verstappen bannya karena dia ngepit lumayan early, Verstappennya mundur, udah 1-2 tuh guys. Udah mau 1-2 satu atau sorry 2-3 kemudian Kiminya 1 kan dia belum ngepit kan. Kimi kan lama banget tuh di Iya. depan. Ya. Apakah ada sedikit data Pal yang bisa di-share ke teman-teman perihal bannya Kimi? Apa yang membuat Mercedes bisa Bannya Kimi. iya, bisa bertahan selama itu? Yang aku bisa kasih tahu ya kalau, masalah Kimi. Jadi dia itu kan pit lap 30, bentar, 2. dia itu pit salah satu yang paling akhir, Mhm. mana nih Kimi Antonelli. Dia itu pit di lap, 43, 43? 44, Hah? sorry, 41, 42. 41? Ya. Wow. Iya anjir. Kukira masih Di lap 30-an, di sini 40-an dia ternyata. 4 Wow. ya. Oke. Iya 40-an dan, pace-nya itu emang, gila sih, kenceng banget Mhm. dan secara lap time ya, itu Mhm. pasti dapat si, Antonelli ke Leclerc. Cuma itu ya, apa sih namanya, yang nggak diduga adalah ada part yang copot, Iya. terus hilang hilang ancur-ancuran. Karena ini kalau aku lihat dari, lap time-nya itu, ini sih di lap ini somehow di lap 35, bentar. Mhm. Ini lap berapa? Sorry guys, datanya rada bikin pusing. Oke, oh, bentar, dia tuh pakai medium sampai lap 35. 35 ya? Dia pakai medium sampai lap 35, Enggak ya, terus ganti Kimi ke nahan. oh iya dia pit. Oke. Oke, bentar. Jadi dia ini pit di sini tulisannya dia pit, 3 kali Mhm. gitu kan, jadi yang pertama itu yang pertama yang buat ngejar Leclerc, Mhm. di lap 35, 36 Mhm. selama 5 lap emang bagus banget dan, unfortunately setelah, ada part yang copot, pace-nya, langsung langsung kesalip sama Leclerc dan Hamilton yang dari awal emang stabil banget, sama-sama kayak cuma beda 0,3, 0,5 gitu kan. Ya gede sih tapi, tetap tetap nggak jauh beda lah dan Leclerc got the upper hand selama 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 kayak 2/3 balapan, itu Antonelli emang stabil banget, Mhm. pace-nya bagus banget, mmm, sangat disayangkan sih karena di 3 balapan ke belakang dia, apa, technical problem terus Mhm. dan sekarang jadi 25 poin kekejar sama Russell yang mana kayaknya ini hokinya lagi bolak-balik banget ya. Di Mercy, kadang-kadang ke kadang-kadang ke Russell, kadang-kadang ke Kimi, yang sekarang, tinggal nunggu Kimi comeback lagi karena pace-nya dia bagus banget dan nggak perlu pakai data juga kalau kalian nonton balapannya atau mungkin lihat ya nggak mungkin di highlight ya, kalau kalian nonton balapannya kemarin, emang bener-bener on fire lah, Mhm. kalau dibandingin sama, teammate-nya apalagi sama duo Ferrari yang fair fair, to be fair, Ferrari kemarin pace-nya bagus banget, Mhm. sangat stabil.
Cuma Kimi-nya sih yang ketika dikasih ban baru kayak 5 lap awal Hmm. kayak on fire lah. Yes. Oke. Unexplained. Ferrari sama Mercedes ini lucu. Kalau Mercedes kita kalau jadi fans Mercedes tuh deg-degan ini mobil di balapan meledak nggak ya? Yang mana gitu. Kalau Ferrari ini mobil di balapan kenceng nggak nih? Oke. Jadi nunggunya dua hal yang berbeda gitu. Mendingan Ferrari-nya Pak daripada meledak atau technical problem gitu kan tiba-tiba. Iya sih. Cuma maksudnya Mendingan lucu aja gitu. Kalau fans Mercedes dia deg-degan nungguin ini ada yang meledak kan. Kalau Ferrari deg-degan nih mobil bisa kenceng gak nih? Oke. Itu doang. Oke. Tapi cukup menarik ya. Jadi sejauh ini kita sudah punya 4 pemenang berarti dari 9 balapan kali ini, 5 dari Baru Kimi. 4 ya, GG Baru ya. 4. 5 Kimi, 2 Oke lah, Russell, oke 1 Hamilton, 1 King Leclerc. Jadi kita punya 9 balapan satu kali ini, 1 di selama season ini dan next kita akan ke Spa. So, kita punya pembahasan apa lagi nih? Sebenarnya balapannya secara strategi nggak terlalu ini ya. Mungkin yang perlu kita note adalah Red Bull ini kemarin pitnya lumayan early lap 18. Yaudah gue highlight strategi yang menurut gue unik deh. Boleh. Strateginya Kimi sebetulnya. Karena Kenapa kok unik? Karena menurut gue gini. Kemarin tuh menurut gue hal yang pinter banget dari Mercedes ya. Karena Bono lah. Karena Kimi tuh gak langsung dipitin gitu. Ya. Selisih 10 lap sama Leclerc baru ngepit. Ya. Iya. Jadi mungkin itu dia. Biasanya kan mungkin kalau misalnya kompetitornya ngepit paling 1-2 lap kan yang lainnya ngepit juga gitu kan. Tapi ini enggak, ini Mercedes tuh percaya sama pace-nya Kimi bahwa karena kan kalau misalnya kita gak ngepit tuh 10 lap tuh, of course kan Leclerc tambah jauh kan. Iya. Tambah ke undercut gitu loh. Iya. Kan tambah jauh. Tapi si Mercedes atau si Bono ini kayak enggak Kimi bisa ini untuk ngejar gap. Karena keluar dari pit tuh gue inget banget gapnya tuh 8 detik. Hampir 8, 7, sekian lah. Jadi ngejar 8 detik dalam waktu sisa berapa belas lap waktu itu. Kan masuknya lap 30 something kan, 35 tadi ya. Balapannya 50 Kimi sekian lap. 35, Leclerc 25. Nah kan, jadi sisa 17 lap ya. 17 lap. Iya benar. Jadi makanya 17 lap 7 detik. Ya kalau misalnya logika, maksudnya kayak mobilnya sama-sama kenceng susah anjir 7 detik itu, 17 lap. Ini tapi Mercedes kayak enggak, kita terus kasih windownya sampai, soalnya kan kenapa kok maksudnya gue highlightnya tuh anjir ini pinter banget nih karena toh kalau misalnya ngepit sekarang Kimi ujung-ujungnya tetap P2 anyway gitu loh. Iya. Makanya maksudnya diundur terus sampai mepet sama yang P3-nya gitu. Betul. Jadi gimana caranya bannya tuh fresh banget nanti di akhir. Dan terbukti emang kenceng gila sih Kimi yang awal-awal tuh. Gue anjing ini kenceng banget. Masa 2 detik. Gue inget lap awal-awal tuh Kimi lebih kenceng hampir 2 detik dari Leclerc setiap lapnya. Betul, Ketahuan tuh last lapnya berapa, last lapnya aku berapa. bisa lihat. 2 detik, 2 detik per lapnya. 2 detik, ya. Gue gila. 131 lawan 133. Keluar pertama, iya kan, keluar pertama 7 detik tuh, keluar dari pit stop. Oke, jauh nih guys, jauh nih 7 detik nih. Next lapnya 6 detik, next lapnya 5 detik. Anjing kenceng banget gue bilang. Enggak, ini ngeri banget ini. Nah, itu menurut gue strategi yang menurut gue salut lah. Maksudnya sama Mercedes beda lah. Maksudnya kalau biasanya kan Leclerc ngepit nih, nextnya Kimi ngepit gitu kan. Normalnya kan gitu biasanya. Ini enggak, ini berani untuk di extend segila mungkin gitu. Untuk bisa dapat fresh tire. Nah itu nice sih, nice strategi lah. Betul. Mercedes. Salut banget sih ngepitnya. Awalnya gue sebenarnya berpikiran gini, mungkin secara normal ya kita mikirnya gini. Oke, kalau misalnya balapannya terbagi untuk satu stop, lu punya ban medium dan juga ban hard. Kalau misalnya ban medium lu tahan untuk sekitaran 24 atau 25 lap ya, ban hardnya kemungkinan besar pasti akan tahan jauh lebih lama dari itu kan. Sedangkan kemarin itu Kimi itu beneran kebalik. Kimi itu 35 lap itu bukan ban hard, Kimi itu 35-nya ban medium. Dia juga pakai ban hard itu cuman targetnya 17 lap berarti, dan itu sebenarnya dan itu push. Iya, sebenarnya mempertanyakan sih, hebat banget. Berarti sebenarnya Mercedes ini punya pace-nya sebanyak apa di ban itu. Karena yang cukup menarik adalah ada satu momen ketika Hamilton mau masuk ke pit.
lap sebelumnya dia ngomong ban gue udah nggak ada. Terus waktu dia mau masuk ke pit dia ngomong nggak ban gue masih bagus tapi udah keburu di pit. Mungkin Hamilton juga ngerasa sempat sama kali. Ada ada yang inget, ada kan kemarin momennya ya waktu Hamilton. Ada, iya kayak Iya gitu kan? emang. Aku tadi habis Iya. reward juga Lewis kayak gitu. Itu emang jujur anomali sih. Dan kalau ngomongin again ya fight buat lead of the race kemarin, terutama di lap-lap krusial ini gitu kan, lap 25 sampai 35 ini. Ya jawaban kenapa Mercy nggak ngepitin Antonelli karena Antonelli pace-nya tuh gitu-gitu aja. Pace-nya stabil. Dan ya Leclerc setelah pit tentu saja lebih kencang. Tapi itu cuma kayak 2-3 lap. Setelah lap 28, 29 itu pace-nya cuma beda kayak 0,4, 0,5 gitu. Dan Lumayan Pak 0,5, 0,4 ya signifikan karena kembali ke tadi statement Ilham, kita nggak tahu potensi apa namanya seberapa kenceng Mercy punya apa namanya percaya sama ban pace di ban hard ini gitu loh. Dan yang kita lihat kemarin itu kayak cuma just a glimpse gitu kan. Nah, 2 detik per lap, Pak. satu Kayak lagi make it make sense. Satu lagi kan, gue mau highlight. Mungkin ini sekali lagi nih asumsi gue ya, ini bukan nggak ada datanya. Gini, kalau tadi lu bilang masalah bannya dan pace dan kawan-kawan, ada satu hal yang mungkin kita nggak lihat, yaitu adalah Leclerc jaga ban. Itu juga bisa loh. Nah, oke. Karena dia tahu ini Kimi nggak ngepit, bannya jaga, jangan di-push. Nanti ketika ujungnya pas mau battle, bannya masih ada sisa gitu. Iya. Nah itu juga bisa. Ini asumsi tapi ya, nggak ada datanya. Tapi bisa juga seperti itu. Iya. Gitu. Sebenarnya kemarin itu kalau mungkin Kimi endingnya mulus-mulus aja, mungkin kita akan dapat battle yang cukup seru. Karena kemarin waktu Leclerc baru ngepit pun dia nggak ngeluarin pace yang wah banget kemarin dengan ban hardnya gitu. Dia mungkin kayak ada momen kayaknya dia mungkin cukup nahan, dia juga ngerasa ke belakang juga jauh, ada gapnya gitu. Jadi kemarin Leclerc-nya juga sebenarnya nggak nge-push banget. Apakah emang pace-nya cuman segitu atau memang Leclerc-nya menyimpan ban, kita nggak akan tahu karena Kiminya endingnya di belakang. Tapi ya cukup oke lah. Jadi kemarin tuh gue sempat ada ngobrol sama siapa ya, sama Ramstick kalau nggak salah, ada pembalap sim racing juga. Ini ada yang bilang, wah gila nih Kimi dikasih mobil bagus dan juga driver bagus, Kimi bisa jadi kencang. Sebenarnya ada satu lagi faktor yang sempat mungkin bisa kita bilang kejadian juga di Hamilton adalah punya race engineer yang jago. Kimi kedapatan punya Bono. Sebagus itu. Sepinter itu Bono bisa baca datanya Kimi, tire wear-nya, memotivasinya, bikinin strateginya. That's Bono. Ya ini race engineer-nya Kimi Raikkonen Pak. Aman aja. Iya kan? Bagus lah pasti. Untuk Hamilton juga, untuk Kimi Antonelli juga, dia dapat race engineer-nya X dari 7 champions, Lewis Hamilton. So, wow. Ada satu berita yang cukup menarik juga teman-teman, perihal ini siapa nih yang feedback suaranya? Nopal kah? Nopal kayaknya feedback tuh. Ada satu berita juga yang cukup menarik adalah suara Ilham masuk di mikrofon lu. Oke. Adalah perihal dari kata Bapak Fred Vasseur, memasukkan Hamilton ke pit stop adalah keputusan yang tepat pada saat itu. Menurut kalian berdua gimana? Apakah itu adalah sebuah keputusan yang logis untuk masukin Hamilton ke pit dengan ban yang cukup tua? Gue udah bilang itu logis banget lah. Gue udah bikin videonya juga di Instagram. Karena orang-orang atau fans mungkin fans baru lah ya, mungkin kesannya emang selin, emang tolol, terkesan tolol gitu. Ya karena kita nggak pernah tahu safety car-nya selesainya kapan gitu, intinya gitu sih. Ya nggak bisa ngomong karena ya kejadian lah sama di 2021 lah ya. 2021 itu kalau misalnya endingnya seperti kemarin, ya Lewis Hamilton yang jurdun. Lewis Hamilton kan itu kejadiannya sama tuh, Lewis nggak ngepit tuh. Udah ini sama persis dah.
Lu lihat, jadi buat fans baru, lu tinggal nonton 2021. Udah. Nah itu andainya kalau Luis nggak ngepit, nah jadinya begitu tuh. Jadi sama aja, outcome-nya tuh sama. Kita kan nggak bisa tahu gitu safety car-nya kapan masuknya Aha. gitu loh. Oke. Nah gitu. Nopal ada yang mau Itu ditambahkan doang sih Nopal? sebenarnya. Gak ada sih. Oke. Gak ada Oke. sih. Mungkin kita akan bahas sedikit yang cukup spicy adalah mengenai safety car. Ada pertanyaan yang cukup menarik teman-teman kemarin masuk di sekitar. Nah, kenapa waktu 2021 dan Toto juga ngomong, kayaknya Toto ada bikin komentar aja. Gue lebih prefer Iya, kalau iya, misalnya iya. endingnya kayak begini di 2021 daripada sekarang gitu. Kenapa 2021 kita diperbolehkan untuk maju secepat itu, sedangkan sekarang kemarin kita nggak boleh. Ya, karena Apakah itu Michael Masinya kan, makanya udah dipecat kan. iya. Jadi akhirnya yang cukup menarik adalah akhirnya gue mulai kemarin membuka dokumen-dokumen resmi dari FIA yang dokumennya udah kayak revisian tesis, banyak banget coretannya. Jadi kalau lu buka dokumen FIA itu dia biasanya ada kayak tanggalnya gitu. Terus di setiap tanggalnya itu dia akan punya 4 marker yang ada warna merah, pink, kemudian biru gitu. Terus ada suka dicoret-coret gitu. Jadi ada yang cukup menarik adalah setelah kejadian 2021 ini. Jadi ini buat kita sama-sama belajar ya. Jadi setelah kejadian 2021, dimana kalau di 2021 itu setelah para pembalap yang overlap itu diperbolehkan lewat, lu diperbolehkan langsung untuk memberikan message safety car in this lap. Sedangkan di aturan sekarang di nomor B15 B513 something gitu. Kayaknya F1 Speed juga nge-post, kalian juga bisa cek di F1 Speed. Iya, Itu ada di Twitter, ada di IG, harusnya silahkan udah di IG dicek. sih. Oh, tinggal lagi buka. Itu setelah message lap car may overtake, ada kata-kata balapan baru boleh dilanjutkan the following lap. Nah, the following lap ini kemarin gue agak mikir, ini the following lap ini lap ini setelah selesai atau next lap. Setelah gue konsultasi dengan rekan-rekanku yang lebih paham bahasa Inggris, sepertinya baru diperbolehkan di lap 52. Jadinya legal kemarin endingnya, tapi cukup disayangkan gak sih guys? Mungkin kalau kita dapat satu tos-tosan last lap FIA itu. udah kemarin ngomongin kan, dia kelamaan evakuasi ininya, evakuasi mobilnya Max. FIA-nya bilang gitu, tapi cuma menurut gue emang bukan salah FIA sih, mungkin karena Marshall-nya gitu kan, nggak mungkin kan kita, ya karena emang nggak tahu kita di medannya gimana, susahnya gitu kan, karena emang tinggal 4 lap. Ya gimana ya, lu kalau di Ferrari gimana gamblingnya? Berani gak lu gak masukin Lewis? Ini kejadian di Leclerc, inget gak? Tahun 2002 berapa ya? 2000 berapa guys? Di sini juga gak sih? Sainz menang waktu itu. Di sini juga gak sih? Sainz iya di sini juga kan? Iya. Satu ngepit satu enggak ya? Binotto tercipta foto Binotto giniin Leclerc. Giniin. Gitu. Iya. Gue inget banget vivid di kepala gue. Iya. Waktu itu Leclerc gak dipitin. And then safety car in this lap, beberapa lap tersisa, terus Leclerc turun karena dia gak ngepit. Inget banget gue. Jadi sebenarnya ya guys ya, sebenarnya ini Mike juga bilang, Nopal juga bilang, ini sebenarnya ada keputusan yang cukup logis untuk ngepit kemarin. Cuman siapa yang bisa menyangka kalau misalnya ngangkut mobilnya selama itu. Mungkin karena mobilnya jauh, terus escape road-nya jauh, jadi pitnya atau misalnya evakuasinya tidak berlangsung secepat yang diperkirakan, kemudian juga safety car-nya jadi lebih lama dibanding yang diperkirakan. Ya, 1-3 masih oke. Apa tadi opening lu, Mike? 1-3 karena Ferrari gak ada duanya, bro. Oke. Anjat. Gila, bagus banget. So, itu adalah sedikit cerita dari papan atas dari F1 di British Grand Prix kali ini. Ini dong sains. Gue gak paham sains. Ada sebenarnya ya kita punya sains, kita punya sumpah gue ini adalah pertama kalinya gue lihat VSC paling absurd selama gue nonton balap atau safety car. Payung. Oh iya. Tapi kan bentar doang lah, VSC-nya bentar doang. Oh my god, ada payung masuk. Jadi itu adalah salah satu hal yang terjadi juga
di balapan kali ini udah mulai panas nih ruangan. Dan satu lagi adalah yang cukup menarik untuk dibahas adalah dan juga cukup membingungkan karena adminnya F1 Speed, Mas Ditya juga dia bikin story, dia bilang saya sangat kesulitan untuk menjelaskan hal ini. Bingung. Saya juga kebingungan Iya. karena Carlos Sainz dapat penalti plus 1 lap. Gak penting sih. Gak penting Karena sih. dia nggak poin anyway. Iya, cuman Carlos menang berarti kemarin. sebenarnya nggak juga, Pal. Sebenarnya dia startnya udah minus 1 lap, Pal. Tapi ini lucu banget tuh, Pak. Tapi ini lucu banget. Ini dan ini Heran banget Jir kayak gini. aneh banget sumpah. Gue gak paham, sumpah gak paham gue. Jadi ini cukup aneh sebenarnya karena posisi dari safety car line-nya, garis safety car-nya itu dari Silverstone itu cukup jauh, safety car line 1 dan safety car line 2, dan mobil lu harus muter dari sisi luar. Ada apa bilangnya? Ada beberapa kesempatan yang memungkinkan lu akan bisa lebih cepat untuk masuk ke pit, ganti ban, keluar lagi, dan lu akan kemungkinan lu akan berada di depan dari Jadi pack. Dari pack-nya. Ini problemnya Schumacher dulu yang dia Iya. bikin dia menang. Mhm. It's like perfect split. Iya. Inilah kenapa di Silverstone kan speednya beda gitu Iya. kan. Karena emang speednya itu dibandingin Mhm. sama Mercedes-nya Iya. ya shortcut. Betul. Soalnya shortcut. Jadi emang kayaknya unik to Silverstone Pak ini Pak. Iya. Dan kocak sih. Plus 1 lap loh. Kita akan lihat dulu Anjir. sign light video. Jadi Iya ya, kemarin Ya, misalnya postingannya waktu F1 Speed udah bikin, kalian bisa cek di Instagram Mhm. itu ada foto-fotonya, ada gue kronologinya masih gak paham juga tuh lengkap. baca itu. Mhm. Sainz Gak paham, Emang sumpah gue baca ini itu juga gak insiden paham. aneh sih. Dan insiden ini terjadi ya jelas tadi udah dibilang sama Ilham juga karena Sainz menunggu sampai lap berikutnya setelah Silverstone-nya yang SC keluar untuk masuk pit. sirkuitnya aneh. Setelah safety car putaran kesekian, itu kalau misalnya kemarin ada waktu Leclerc finish, terus ada yang masuk pit gitu, kira-kira menang gak ya dia ya? Iya. Oh alah, oke. Gue baru lihat baru baca lagi kronologinya. Ini lucu banget, oke. Oh my god. Jadi Jelasin. kan Leclerc itu posisinya sudah mengoverlap Sainz. Jadi posisi mereka dempet nih di ini Mike di track, mau masuk ke sisi ke bagian dari pit entry. Di lap tersebut Sainz masuk ke pit. Cuman kan Leclerc pelan kan jalannya lewat luar kan. Abis itu ketika Sainz keluar, Sainz tidak keluar di belakang Leclerc lagi. Apa yang terjadi? Sainz tidak sengaja meng-unlap dirinya sendiri. Dia balik pack ke paling belakang. Oke. Sudah nyampe pack paling belakang, berarti kan Sainz secara tidak sengaja dia sudah unlap diri dia sendiri dari Leclerc kan, karena Leclerc-nya tadi masih pelan di start finish. Nah, itu waktu belum ada disuruh unlap tuh belum. mobil. Nah, yang lucu adalah paham. ketika disuruh unlap, nomornya Sainz masih muncul. Keluar lagi dia satu kali. Oh, loh, untung bensinnya Sainz cukup ya. Tapi safety car bensinnya nggak pakai sih. Tapi sebenarnya berarti Sainz balapan 53 lap hitungannya. Well, iya sih. Enggak kan? Bener. Dia muter sekali lagi kan? Jadi iya makanya dikurangin 1. Iya makanya dia dikurangin 1, Pak. Makanya sebenarnya technically Sainz yang menang, guys. Ayo bilangin tadi. Ini insidennya Schumacher. Cuma karena safety car aja. Ini lucu banget. Bisa gitu ya. Aneh, emang sirkuitnya yang aneh, Pak. Loh. Iya. Loh. Jadi emang Silverstone, it's Silverstone specific. Karena nggak ada sirkuit kayak gini di F1. Oh,
Sainz tidak masuk ke There you dalam go. daftar pembalap yang diperbolehkan unlap. Dia Lebih lucu jalan lagi. sendiri, Pak. Lebih lucu. Dia jalan Tapi sendiri. dia unlap sendiri gitu. Dia jalan sendiri nih. Dia ada Oh. Oke. Oh, nomornya Sainz malah nggak Nggak ada ya. ada nomor- Tapi dia malah Oh unlap my mandiri god. gitu. Sainz tidak Harusnya masuk. berarti Sainz bisa finish P10 loh. Bener nggak? Enggak ding, kan yang overlap sampai posisi berapa ya? itu bisa poin. Mentok sih. Tergantung posisi Kan Kimi dia soalnya setelah tinggal 5 itu. detik penalti tuh. Kimi kan 5 detik penalti soalnya. Tergantung posisi dia setelah dia ngelewatin si Leclerc itu. Jadi semua Berapa pembalap mobil ya? semua pembalap yang harusnya kemarin sudah ke overlap harus semuanya Berapa akan jadi mobil yang kemarin iya. overlap? harus semuanya akan di belakang dari Sainz. Oh my god, what a Iya, makanya. freaking genius. Iya bener, keren juga ya. Itu kemarin sempat P12. Oh, Sempat jenius. P12. Oh my god. Jadi Iya. harusnya maksudnya Sainz nggak usah Iya. nggak usah unlap lagi. Mhm. Ya udah tapi dapat Dapat. P12 anyway sih. Mhm. Nggak penting juga sih. Ya, tapi Nggak, tapi apa yang terjadi Emang kalau misalnya mementingkan, Pak. kemarin waktu mau finish ada yang pit stop gitu. Kesalip gak ya Leclerc ya? tuh itu yang cukup menarik, Mike. Yang cukup menarik adalah hal ini pernah kejadian di e-sports. Jarno Mir. Iya si Iya Jarno Mir kan? Dia Iya. dia mau finish di depan dari orang dan ini racing speed ya waktu itu Jarno Mir. Orang dia mau finish lebih depan dari atau ini ya atau Nggak, di di sini. PSGL ya? Oh iya di PSGL ya. Bukan e-sport deh kayaknya deh. Iya, tapi PSGL. ada di turnamen e-sport besar gitu ya, teman-teman. Jadi waktu itu ada pembalap Red Bull e-sport namanya Jarno Mir. Dengan posisi yang mirip ketika si pembalap itu memilih antara mana yang lebih cepat, antara masuk ke pit atau secara normal. Jarno Mir itu waktu itu dari peringkat 3. Dia masuk ke pit, dia finish di depan waktu itu kalau nggak salah. Iya, Dan bener. dan itu lagi di racing speed ya, apalagi ini ya. Wow. Oke. Itu racing speed ya? Iya, itu racing speed itu waktu itu. Iya, ini langsung loh. Ih, ini curang banget ini. Silverstone harus bikin. Harus Iya bikin juga ini something mungkin gitu. bakal jadi ini mungkin. Apa bilangnya? Mungkin pembalapnya kalau misalnya dia udah di Betul. belakang dari leader, dia akan disuruh nunggu di safety car line 2 yang di depan. Di exit itu dia harus nunggu sampai pembalapnya lewat lagi terus dia harus slot lagi gitu. Tapi sebenarnya nggak juga. Secara aturan lu diperbolehkan untuk masuk racing speed kalau lu lagi di pit entry sama pit exit. Makanya kan biasanya kalau misalnya ada pembalap yang bertemu dari pit Keluar. exit kan lu boleh ngebut kan. Iya. Cukup menarik guys. Silakan kalian coba drop di kolom komentar menurut kalian. Emang. Ini menarik. Loophole-nya Loophole ya. Silverstone guys ya. Iya ya, kenapa kemarin nggak ada yang kepikiran untuk at least misalnya siapa ya? Oh, Ada. Max Verstappen udah yang ya. Lando kemarin kan tanya, boleh nggak masuk? Kalian cek TikTok. Aku udah lihat ada F1 upload selanjutnya di TikTok. Itu kemarin Boleh kalau nggak misalnya masuk masuk nih? terus Lando yang menang lucu Boleh. banget sih. Lah tapi technically kemarin yang menang balapannya Sainz aja. Harusnya waktu crossing lap 51. Sainz sudah lap 52 itu udah finish harusnya balapannya. Untung towernya nggak ngupdate loh. Untung towernya nggak update loh. Towernya nggak ini ya? Towernya nggak update sih, by the way. Towernya nggak update juga sih. Maksudnya Sainz nggak di. Untung towernya nggak update. Interesting. Kalau towernya update, segrit ketawa itu kayak. Wow. Williams, apa nih Williams? Wow. Ini kalau beneran sih bete banget sih. Dan maksudnya resmi gitu, misalnya kayak anjing Sainz nih. Leclerc kayak loh, Wow. Wah bete banget sih itu. So itu adalah Silverstone ya. Carlos Sainz guys. Dan mungkin beberapa hal yang kita akan note lagi adalah yang pertama adalah apakah teman-temanku salut terhadap mentalitas dari Kimi Antonelli guys? Apa yang biasanya kita lakukan kalau misalnya mobil kita udah bapuk? Apakah kita akan masukin poinnya aja? Apa yang dilakukan Antonelli menurut gue sangat patut diapresiasi dan diberikan tepuk tangan karena dia betul tidak masuk ke pit. Gue mau tetap 1 poinnya. Gue sih salut, gila, hebat sih. Iya. Dan dapat 5 detik tuh kemarin kayaknya bisa loh itu. Sayang safety car ya. Iya.
Kemarin kan belakangnya Kimi tuh Colapinto kan. Iya, udah Pas mulai ngejauh lagi. Kimi udah ngejauh lagi 3 Hmm. detik, mau 4 terus habis itu safety car keluar. Iya, Jadi kayaknya kemarin tuh dapat tuh 1 poin tuh. should be. Wih, ternyata Kimi gagal untuk dapat poin. Dan satu lagi pembalap yang mungkin kita bahas, dan mungkin bahasan ini gue nggak tahu besok apakah kita akan mendapatkan, atau misalnya di ketika lagi editing atau ketika lagi bikin deskripsi atau kolom komentarnya nanti gue akan kasih tambahan. Ini direkam sebelum ada news yang keluar. Tapi satu bahasan yang diangkat sama F1 Speed juga adalah saran tidak didengar, tensi Verstappen dan Red Bull memanas. Karena tadi Mike juga sudah menyinggung ya soal mau apa sih namanya? Pit stop, start di pit Start di pit atau tidak. Dan tadi Nopal juga sudah menyinggung sebelum kita rekaman ini adalah beberapa jurnalis dan cukup respectable. Ada nama Will Buxton juga nih gue lihat. Triple source. Hearing a big announcement is on the way before the end of the day. Kita rekaman ini itu di jam berapa di Jakarta? Jam 10 malam di Jakarta sekarang. 9 Kemudian kalau di Jakarta jam 10 berarti di UK itu dikurang 6 jam berarti jam 4 sore, jam 5 sore. Jadi kemungkinan by the time rekaman ini selesai mungkin kita akan mendapatkan satu news baru dan we'll see. Gue akan kosongin kolom ini dan akan melihat availability seperti apa. Apakah kita bisa tambahkan rekaman breaking news nanti, tergantung availability dari teman-teman kami ini. Tapi aman lah. We'll see guys, we'll see. Desas-desusnya. Tapi kita bahas aja kira-kira newsnya apa gitu. Desas-desusnya apakah iya. Max Iya makanya. Pensi atau Pilihannya 2. Mercy atau pensi. Mercy kan katanya udah udah nggak mungkin tuh, katanya udah nggak mau tuh. Bahkan Max udah mau nurunin harganya, gajinya juga katanya Mercy nggak mau gitu. Ya gue nggak tahu itu berita emang buat ngegoreng doang. Maksudnya itu berita cuma buat supaya Russell nggak, ya tahu kan. Tiba-tiba duar gitu loh. Kemarin katanya. Cuma kalau menurut gue bisa loh. Tapi lu kalau sekarang coba kalau kalian Toto, kalian mau nggak ngambil Max gitu? Kapan lagi pertanyaannya? Kapan lagi pertanyaan lu bisa ngambil Max? Siapa yang lu ganti? Russell atau Kimi? Nggak mungkin Kimi sih tapi. Bang Russell lah. Ya. Bang Russell lah. Ya make it make sense. Make it make sense. Bang Russell lah kita. Iya sih. Sebenarnya tidak ada alasan Toto untuk menolak Max Verstappen sih. Kayak nggak make sense aja gitu. Apalagi Max udah bilang mau nurunin gajinya harga, gitu. iya. Jadi kayak ini such a good deal banget gitu loh. Crazy. Cuma nggak tahu ya. Kalau misalnya Max ke Mercedes itu sih bahaya banget. Walaupun Mercedes juga menurut gua nggak yang bagus-bagus banget sih so far ya. Maksudnya karena reliability-nya gitu. Sama-sama aja kayak Red Bull menurut gua. Cuma mungkin harusnya mungkin Max lebih bisa di apa ya, bahasa Jawanya mungkin di emong gitu sama Toto kali ya. Karena Mekis mungkin kurang kayak Horner. Horner kan kayak memanjakan banget kan waktu zamannya dia gitu. Mungkin Mekis lebih fair kali ya sama beberapa sama second drivernya juga gitu. Jadi menurut gua lebih setuju Russell tetap ada di Mercedes. Gua sebagai fans karena gua takut Kiminya. Iya. Gue mending kayak gini aja udah, biar Kimi bisa bersinar gitu. Sebenarnya itu sih yang. Kalau misalnya Max masuk nanti takutnya Kiminya jadi anak tiri. Kalau gue gitu. Sebenarnya itu sih, ya. Sebenarnya gue ada setujunya juga sama poinnya Mike, meskipun tadi kayaknya nggak ada alasan untuk tidak mengambil Max Verstappen, tapi lu juga udah invest dalam itu sama Kimi Antonelli, dan juga sekarang performasi bocah ajaib ini sangat baik di beberapa sejauh musim ini. Jadi masihkah butuh Max Verstappen? Jadi teman-teman boleh ketikan butuh nggak Pal? Ya komen. Silakan drop di kolom komentar juga. Karena apakah Nopal punya pendapat lain lagi? Apakah masih butuh Pal dengan segala macam investasi yang sudah diberikan kepada Kimi Antonelli? Mercedes. Again,
apa namanya, bayangin gini deh, Mhm. misal olahraga lain, ente tim mau nggak ada Erling Haaland? Mau kan? Jelas. Whatever the Beda, cost. beda, beda. Jangan samain sama Misal, bola. Bola 11, Pak. Ini 2, Pak. Ya, tapi ya, ini slotnya 2 loh, sih ya. Norway tadi pagi yang ngegolin siapa? Udah gitu. Nah, gampangnya ya kita simpelin aja Masalahnya di nih paling Norway enggak. Ini masalahnya di Norway nggak Verstappen. ada Vini. Kalau Oh, udah ada Vini mungkin nggak apa-apa gitu. Ini kan udah ada si Bocil mana ya? yang lagi mau bersinar gitu. I mean, Uh. I mean dalam hal star-nya itu, Mhm. star, to build gitu Mhm. kan. Ya, oke lah ada Kimi, tapi Mhm. kembali lagi ini Mercy loh, Mhm. Toto pasti tahulah apa yang mau dilakuin gitu Mhm. kan, ketika ada 2 bintang, Mhm. kembali lagi ke 10 tahun yang lalu gitu kan. Dan, Mhm. Iya, iya, iya. kenapa dia nggak ngelakuin hal yang sama ke Russell dan Kimi, kita nggak tahu, mungkin mungkin dia nggak nganggep Russell sebertalenta itu mungkin, Mhm. walaupun ya emang dia kenceng juga gitu kan. Tapi ya, ketika Max bukan ketika Max ya, jika Mhm. Max masuk ke Mercy gitu kan, Mhm. pasti treatment-nya bakalan beda banget. Bakalan kemungkinan besar yang bisa aku kayak apa ya, pasti ada. Itu, yang itu loh, dari katanya Rosberg yang kalau misal tabrakan Mhm. bayar sendiri, Iya. masing-masing bayar Oh, damage-nya, itu pasti ada 100% karena dua-duanya pembalap yang, eee, pasti ngasih sikut, ketika ke tim lain ngasih sikut ya ke teammate, of Iya. course pasti ngasih tapi sikut Max gitu sama kan. Kimi Dan deket banget sih. Maksudnya ya ya temenan itu kan di banget luar gitu. track, Di di luar dalam track track ya. Iya, iya. dalam track Dalam track sih semuanya bisa jadi asshole. ya ya semua semua pasti jadi lawan gitulah. Gua sih nggak Dan, siap sih mmm anjing. Maksudnya gue udah gini aja lah. Maksudnya gue kepingin Kimi itu bersinar aja dengan adanya Russell tuh kayak Iya makanya sorry ya fans sebenarnya Russell nih. sebenarnya itu yang cukup menarik karena kalau misalnya Kimi tiba-tiba ya kita jujur-jujuran aja ya. George Russell belum punya aura wah itu dibanding sama Max Verstappen. Kalau misalnya tiba-tiba tim itu Ya, dimasukin there you sama go Max there you Verstappen, go. Kiminya bakal secara langsung ataupun tidak langsung Kiminya bakal ditekan habis-habisnya gitu sama Max ya. Verstappen. Gue takutnya build mobilnya nanti malah ke arah Max kayak gitu-gitu loh. Itu yang maksudnya gue takut Kimi itu yang kan kita udah lihat nih potensinya Kimi nih. Tapi dengan kayak Max masuk terus masuk build mobilnya nanti round Max Verstappen, jadinya Kiminya jadi kayak kebuang gitu, kayak sayang gitu. Itu doang sih ketakutan gua. Ya semoga nggak gitu ya. Ya. Cuma kan ada chance gitu untuk seperti itu lagi gitu. Kayak siapapun pembalap di Red Bull, pembalap keduanya kan selalu jelek kan. Maksudnya ujung-ujungnya selalu itu doang sih takutnya. Yes, baru tahun ini lah mungkin Red Bull punya pembalap kedua yang cukup apa bisa dibilang ya Ini kita so far Pak ya. Ham. Nanti kalau build tahun-tahun berikutnya misalnya ke arah Max, Hajar bisa-bisa turun juga gitu. Iya makanya. Tapi Cek kok gitu dulu gitu juga kan, Iya awal, sama. tahun pertama bagus, Betul. terus tahun kedua ketiga bubar. Tahun pertama Race mobilnya itu masih balance, ya kan? Nanti semakin tahun ke arah Max kelihatan tuh pembalap keduanya jadi berkurang gitu. Maksudnya turun gitu. Itu doang udah. Nah itu mungkin yang agak cukup ditakutkan sih apakah akan terjadi Mercedes juga atau enggak. Kita masih nggak tahu ya Toto itu lagi pengen bangun timnya kayak apa kalau dia bisa dapet Max Verstappen dan juga Kimi Antonelli ya mungkin menurut gue ya lawan line up yang sepadan ya cuman Lewis dan Leclerc. Siapa lagi lawan yang Emang sepadan? sepadan. Sekarang 65. Sekarang 54. Quali head to headnya 54. Iya kan? Leclerc 5, Lewis 4. Iya makanya sebenarnya lawan yang dari sepadan kemarin barusan 5. cuman ada di Ferrari secara line up ya. Tapi Leclerc juga belum pernah juara sih. Kimi ya udah juara. itu. Enggak maksudnya juara dunia.
Oh. Iya, itu. Jadi ya silakan Itu. drop di kolom komentar lah teman-temanku. Cukup panas ini, Malah entah Verstappen. iya. Apakah section Tiba-tiba ini? Verstappen pensiun, udah kelar gua. Ini tapi Yes, rumornya ada yang bilang bukannya kan mengambil rute katanya free ada agent, tapi malah Mhm. malah jadi Michael Jordan, guys. Aduh, jangan dong, Main jangan pensi baseball 2 dong. tahun. Gue sih sedih kalau Max pensi sih. Ya, tapi Walaupun gue tahu desas-desusnya dia nggak ada. peduli ya. Desas-desusnya ada apa bilangnya? Desas-desusnya itu adalah dia mau balap kemana nih ke Dia mau pindah mana? mau balap hypercar kah dia mau balap GT3 kah dia? I don't know. Oh my god. GT3 mungkin ya. Hypercar. GT3 kali ya. Emong. Dia juga kemarin pengen balap ini kan, pengen balap apa? Pengen balap apa Spa 24 tapi kan karena barengan sama F1 jadi nggak bisa kan. Oh, I don't know. iya. Mungkin dia suka kali ya ini ya, endurance ya. Iya, dia balap-balap endurance gitu. Karena mungkin nyetir terus kali ya. Iya. Kalau F1 kan 2 jam kelar tuh. Mungkin. Jam setengah kelar tuh. Wah. Terus kayak Mungkin, Mike. Tapi gini, maksud gue Max Verstappen ya, dia juga harus mikirin kan dia itu kan bisnisnya kan banyak ya. Gaji di F1 apakah emang udah nggak sebegitu pentingnya karena dia udah punya revenue di lain? Kalau emang dia udah punya revenue di lain, gue yakin dia nggak akan segan-segan untuk pensi sih. Tapi kalau memang dia masih BU dalam tanda kutip, ya pasti dia akan stay di F1. Karena dia punya lini e-sport yang sekarang, yang Red Line sekarang udah namanya di Max Verstappen e-sport kan. Berarti kan udah punya dia tuh. Yang mana duitnya pasti kebakar di sana dia. Yeah. Terus dia juga balapan sana sini GT3. Pasti duitnya juga kepake di situ gitu. Nah, apakah dia punya revenue lain gitu? Kalau misalnya punya revenue lain selain dari F1 atau mungkin sponsor dan segala macam, ya udah bisa gitu. Tapi ya nggak tahu apakah kalau dia cabut dari F1, apakah sponsor-sponsor itu juga masih mau nempel ke Verstappen, itu juga nggak tahu juga sih. Bahaya juga sebenarnya. Makanya ini keputusan yang berat banget sih untuk Verstappen kalau dia memilih pensiun di secepat ini gitu. Banyak yang harus dipikirkan sih. Nggak bisa kayak cuma ego doang gitu kayak, gue nggak suka sama Red Bull nih, gue mau cabut gitu. Harusnya menurut gue itu nggak bijak sih. But ya, let's see. Wow. Rocky Jurdun 4 itu sponsor masa nggak mau. Sampai kapan maksud gue? Terus. Sampai kapan? Wah. Soalnya kan maksudnya namanya pelan-pelan kan akan turun, Pal. Kayak maksudnya kayak Ricciardo gitu. Iya Ya Ricciardo gak pernah judul sih, tapi kan dia kan sangat terkenal dari F1 kan. Tapi setelah dia keluar kan ya udah gitu, orang lupa aja gitu. Vettel deh. Tapi gini, kontrak-kontrak di F1 sekarang kan biasa tuh +1, 2 tahun +1 atau 1 tahun +1 gitu kan. Dan ya paling paling lama ya 2 tahun nunggunya karena si free season apa namanya, free agency tahun depan juga kayaknya bakalan menarik juga kontraknya pembalap 2007, 2028 pasti bakal ada fluktuasi pembalap lah kan, ada rookie juga gitu kan, pembalap F2 yang pastinya mau naik. Pastinya ada pembalap yang bakalan dibuang dari tim-tim papan atas juga lah. Jadi ya opsinya pasti ada lah. Dan aku yakin Verstappen setelah ngelihat tahun ini pun he wouldn't mind giving a break dari F1 gitu loh. Kayak setahun aja main Endu. Setahun main Endu. Karena ya misal 2027 nggak dapet tim nih, ya udah 2027 Endurance aja. Endurance balapan berapa sih? 6 kali, 8 kali break gitu make kan. sense mungkin. Kalau pensi mungkin yang agak-agak ya. Break mungkin make sense. Kalau break mungkin opsinya nih ya, kalau break opsinya ada yang lebih menarik lagi, McLaren. Ada GP di situ. Ah bener. GP 2028. Iya. Bener. Kalau break itu dia McLaren. Bener. 2007 dia ngambil rute Michael Jordan, like I said, 2027. Iya, make sense. Jadi 2027 dia break balapan dulu setahun. Nah, kalau itu duitnya nggak habis tuh. Setahun doang masih aman gitu. Habis itu 2028 gak mungkin, masuk iya. McLaren. Nah, make sense. Gak mungkin dia gak jadi properti panas di F1. Alonso aja bisa balik. Alonso gelar juara cuma 2. Make sense.
Wow. Apa mau terserah lu Max lo, mau Indy dulu kek, mau Triple Crown kemana lagi? Iya. Indy 500 Dia kek, dia atau mau Hype fokus Iya. sama Scan kek. anaknya kan. Iya. Anaknya kan kecil. IndyCar. Mungkin Nah. coba IndyCar tuh. Karena kan kemarin banyak banget yang bilang tuh, Banyak yang wah bawel Verstappen pembalap nggak IndyCar bakalan kemarin ya. kenceng. Ya kan? Iya, ngomel mulu. Wah, Mhm. dia mungkin malah bisa nyobain IndyCar dulu loh. Mhm. Kalau misal dia ngambil break. Panas sekali Nah. pembahasan ini, guys. Make sense loh. Ini opsi break itu gak ada di otak gua tadi. Tapi iya jadi make sense anjir. Soalnya lu bilang tadi Masuk opsinya akal, 2 Pak. anjir. Cuma Iya, Mercedes atau benar. retire. Mercedes atau Break retire, ini satu lagi make tuh sense break. nih. Gue baru kepikiran juga Make sense, 2028 make ada sense. GP di situ. So, Iya, make sense. silahkan drop prediksi kalian di kolom komentar. Kita akan lihat besok ini akan jadi prediksi atau sudah jadi news yang bisa kalian baca di news outlet. Tapi kita akan meninggalkan komentarnya dulu di sini, maksudnya rekamannya akan seperti ini. Dan sebelum kita menutup, karena sudah lebih dari 1 jam, kita akan sedikit prediksi untuk 2 minggu ke depan. Akan ada Belgian Grand Prix. Silahkan teman-temanku Spa yang untuk paling disukai laki-laki. Francorchamps. Pak Francorchamps. Yoi. Silahkan teman-temanku untuk mendrop prediksi paling Yahudnya 2 minggu lalu, atau minggu lalu kita ada ngeprediksi Leclerc di depan gak ya, Pal? Kayaknya gak ada ya, Pal ya. Gua. Nggak ada. Aku naruh Verstappen. Iya. Naruh Verstappen P3. Minggu lalu Mike kagak nongol ya. Iya. Dia yang bilang Lagi. ada yang lucu sebenarnya. Leclerc gitu. Dia yang bilang sebenarnya yang lucu, wah Bang Mike belakangan tidak bersemangat. Ini udah tuh dikasih semangat lagi tuh, semangat 45 tuh setelah padahal seminggu. Leclerc peringkat 1. Kayaknya tahu ya Ferrari gitu ya. Oh ini Mike Denali lagi kayak kehilangan semangat. Langsung menang guys. Gue di komen kan, Bang Mike apa malah padel, terus gue balas tuh, males Leclerc loyo, terus dibalas baru kemarin, Bang Mike login anjing. mungkin sebelum kita tutup, kita akan masuk sedikit sesi karena kan break agak lama nih guys. Jadi untuk kalian menikmati podcast ini biar agak lama, gue akan sedikit scrolling sedikit beberapa komentar lucu kalian yang masuk di kolom komentar ini. Ada yang bilang adalah 5 hari yang lalu biasanya ada Bang Mike di sini, terus sedang balas gini, lagi nyari kudanya dia Bang, lari dari podium. dibalas kudanya. Aku juga. Ya juga deh. Terus ada yang ngeceng-cengin Mike, sumpah ini lucu banget. Mike ada yang ngeceng-cengin Mike. Apa gue gak baca semua sih? Ada, lu komen gila. Ada yang mana? Gue jujur cukup sadar diri, gue tidak bisa membawakan sesuatu semenarik Mike. Makanya tadi gue sempat di tengah-tengah agak kebingungan, dan makanya gue pancing Mike lagi untuk memberikan sebuah topik. Ada yang komen begini Mike kemarin, cukup Mas Naufal dan Ilham yang bawakan podcast ini jadi lebih bermutu dan on the point. Oh iya, gue lihat nih. Ya gak apa-apa. Jujur, tapi menurut gue ya, kita ini masing-masing ini punya kelebihannya masing-masing. Gue jujur tidak bisa membawakan kayak bisa ngangkat hype itu kayak Mike itu, dan gue sadar diri itu ada orang yang lain, ada bagian dari kita yang lebih jago kayak baca data gitu. Gue nggak bisa senret nopal, jadi ya udah gue kasih ke mereka. Makanya sebenarnya kita saling melengkapi satu sama lain guys. Gue bacanya ya buat yang nggak tahu, emang season ini gue ngasih moderatornya emang ke Ilham guys, jadi makanya mungkin kalian lihat biasanya gue banyak ngomong trial. Jadi trial lah Ilham mulai bergeser sedikit. Ya Mike juga belakangan agak rame kan. Ya makanya gue kemarin udahlah kalian berdua dulu lah, gue masih di Bali gitu kan. Tiba-tiba jadi di Bali dia. Gak menarik juga, orang Ferrari kalah ngapain. Jadi ini adalah komentar lucu. Ini kan ada yang bilang podcast kemarin gak nonton balap, podcast sekarang padel. Login lu bacain. Ini dia yang balas ya. Siraj Salahuddin. Jadi terima kasih teman-teman untuk yang selalu engage di kolom komentarnya. Kita bacain terus loh, by the way. Sebisa mungkin yang kita bacain, kita balasin satu-satu.
di tengah dari ini ada yang prediksi juga. Mungkin kita akan coba bacain sedikit sambil ya kalian termasuk yang Iya. beruntung lah yang nonton sampai akhir. Ada dari Bagas, dia bilang Max P1, Kimi P2, Piastri P3. Alasan Max Anda P1 salah gara-gara semua. Piastri. gak ada yang masuk lagi bro. Ya Piastri. sayang sekali Mas gila. Bagas Piastri itu sekarang prediksinya 007. ya what 007, Pak. apanya Gila. poinnya kan? Zero overtakes, zero Oh, pace, 7. P7. Oh my god. Jadi Gila. Mas Bagas cukup disayangkan, tidak bagus prediksinya. Kemudian ada satu lagi dari Mas Karel. Harapan besar, Mercedes bakal membirukan podium dan fans Mercedes bakal membirukan tribun untuk dukung pencapaian double podium 1 dan 2 buat squad Silver Arrow. 1 dan 2 dari sisi trouble ya. Oh my god. Dah, Betul. itu dari sisi minggu lalu. Jadi Yes. terima kasih buat teman-teman yang selalu engage baik di live chat dan juga di kolom komentar. Kita baca-bacain terus dan juga terima kasih juga buat supportnya. Dari teman-temanku kita akan bahas sedikit mengenai Spa Francorchamps. Prediksi top 3 silakan Mike dan juga Noval boleh. Leclerc, Tarik, Hamilton, Kimi. Dah. Besar kepala dia anjir, besar kepala dia anjir. Ini Jadi kalau tunggu-tunggu ya. sampai besok di Spa Ferrari melempem, nanti podcast Spa gue gak nongol lagi dah biar besokannya Ferrari yang kenceng ya sih. Apa Mike? Gitu loh. Coba top 3-nya apa lagi tadi? Apa? Top 3. 1 Leclerc, 2 Hamilton, 3 Kimi. Wow, oke. Oke. Interesting. Noval. Consideration-nya ya. Ini yang hampir lupa itu Spa itu kan tracknya nggak rata. Silverstone kemarin rata, Mike. Silverstone itu Iya. bekas bandara, Pak. Pantes rata gitu kan. Iya. Kalau cari garis merahnya di Austria kemarin itu Ferrari-nya ampas karena tracknya mereng-mereng gitu kan. Ya kalian lihat tadi Iya. pegunungan Spielberg. Jadi buat besok Ferrari kayaknya nggak bakalan Ya, top 5. bisa jelek Kayak sih. 6-8 lagi tuh ya. Oh. 68, 78 lagi. So aku naruh Norris P3, P2-nya Verstappen, P1-nya Russell. Oke. Lu Kimi mana? Antonelli kesalip. Antonelli Kita kenapa? lihat. Salib apa? Antonelli-nya kesalip. Kesalip. Masa sampai di luar Karena P3 Di luar P3 nih? kesalip WDC. Karena bentar. Poinnya kan 25 nih. Masih belum bisa kesalip di WDC ya, karena kan head to head menangnya masih banyak Kimi ya sih. Masih banyak Kimi. Ya kan? Kimi menang 5 kali. Kimi harus DNF kalau mau kesalip. Oh, bukan kesalip sih, kesamain poinnya. Maksudnya Kimi DNF gitu, Pak? Kalau di Maksudnya Kimi DNF gitu? Iya. Oh, oke. Mesinnya trouble lagi. Bisa banget. I mean, again, mesin Mercedes. Mesin Mercedes it's a roulette, bro. Iya sih. Ya kemarin bilang tadi Kimi di awal kan. bisa besok Russell atau bisa Kimi lagi gitu kan. Atau mungkin malah McLaren yang besok somehow meleduk dua-duanya. So far McLaren kemarin kan diem-diem aja tuh. Battle strategi Piastri kemarin di Inggris sempat wow di awal, cuma bisa ke depan lagi. Which is good. Lando kan sprinternya bagus kan Lando tuh. Iya, berapa ya? 45 masih. Iya, ya Lando juga bagus, konsisten P3. Which is why I put him di podium. Oke. Atau bisa podium. Dan kita lihat guys, kalau ngelihat Ferrari yang wow, apa kata gua gitu. Ferrari berpotensi wow. Oke. Kita lihat apakah ada Mike. Interesting. Mungkin gue akan taruh Lewis Hamilton kembali ke peringkat pertama lagi, kemudian diikuti oleh Kimi Antonelli dan juga maybe George Russell. Cukup aman 1, 2, 3-nya. Siapa? 1, 2, 3 siapa? Hamilton, Antonelli dan juga George. Ya Leclerc mungkin. Leclerc mungkin peringkat 4 lah dikit. Agak-agak sedikit. Ya wobble sedikit. Bejir. Enggak. Love road is back kah? Tapi ya bisa juga sih. Gue melihat Lewis Hamilton cukup konsisten belakangan ini. Dan ya teman-teman jangan lupa juga untuk silakan drop
prediksi kalian lagi. Mungkin beberapa prediksi yang lucu dan unik nanti bisa kita pick up di edisi podcast selanjutnya. So silakan drop kolom komentar kalian untuk opini-opini dari apa yang kita bahas di sini. Kalau kalian mau ikutan juga join untuk pembahasannya, silakan drop di kolom komentar. Dan ya, itu adalah pembahasan terakhir di podcast kita di hari ini. Terima kasih untuk Mike Denaldi dan juga Novel Herma yang sudah meluangkan waktunya untuk rekaman minggu ini. Apakah Mike akan padel lagi di setelah Spa? Patut kita tunggu 2 minggu ke Setelah depan. Spa gue flight Lu kemana? ke Jepang. Kemana Jepang lagi biasa. bos? Spa itu tanggal 20. Ya, gue 21 gue flight. Sorry, Spa itu tanggal Gue sampai 19. Jepang, Tanggal gue 19. sampai Jepang 22 pagi. Ya berarti Masih- kalau mau rekaman 22 malam. Lu sampai Jepang Final World Cup, Lu jir. bentar. Ya ntar kita omongin nanti aja. Enggak, tapi nggak perlu. tanggal 20 itu hari Senin, Mike. Masih bisa lah. Oh iya bisa. Bisa. Enggak ada Bisa. alasan. Bisa. Kemarin ada yang ngasih alasan Bang Mike-nya, udah jangan ini lagi, enggak. Jangan dikasih alasan dia. Enggak join. Enggak sih alasan. Tergantung Ferrari di mana. Kalau Ferrari Enggak bener nih podcast nih. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat menikmati podcastnya dan kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Jangan lupa untuk follow sosial media kita masing-masing, baik di YouTube dan juga di Instagram yang ada di deskripsi, dan juga jangan lupa untuk subscribe ke F1 Speed Indonesia untuk bantu ke 200.000 subs untuk membantu F1 Speed menjadi media F1 terdepan di Indonesia. Kita ketemu lagi di next video and see you. Bye-bye.